Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Fitri dari kelas AK101 Prodi S1 PJJ Akuntansi ingin presentasikan hasil kerja tugas saya yaitu konsep dasar pasar monopoli. Konsep dasar pasar monopoli. Pengertian dasar pasar monopoli. Monopoli berasal dari bahasa Yunani mono atau polesin yang memiliki makna menjual sendiri atau menjual barangnya sendiri, yang artinya bahwa pasar monopoli hanya ada satu penjual di dalam pasar sehingga tidak bersaing satu sama lain dan memiliki banyak konsumen. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, industri hanya satu perusahaan. Satu perusahaan karena pasar monopoli hanya ada satu perusahaan, barang dan jasa ditawarkan tidak bisa diproduksi oleh produsen-produsen lain. Jadi, para konsumen pun tidak ada pilihan lain karena ia mau tidak mau harus beli ke perusahaan tersebut. Yang kedua, barang dan jasa tidak ada pengganti. Maksudnya, maksudnya tidak ada digantikan dengan barang lain karena hanya sesuatunya produk tidak bisa ditemukan oleh perusahaan lain. Yang ketiga, dapat mempengaruhi penentuan harga. Perusahaan tersebut hanya memiliki satu perusahaan dan juga mereka dapat menentukan barangnya sendiri dengan sesuai kondisi kestabilan bahan baku perekonomian perusahaan mereka. Yang keempat, tidak perlu promosi iklan karena pasar monopoli tidak perlu promosi iklan karena para konsumen tahu karena hanya pasar itulah menyediakan barang dan jasa tersebut. Terus terdapat jenis pasar monopoli. Yang pertama ada monopoli alamiah. Pasar monopoli alamiah terbentuk karena cakupan pasar yang sangat kecil yang hanya mengkomersialkan satu penjual dalam kegiatan jual beli. Potensi keuntungan itu termasuk seimbang karena hanya ada satu penjual yang menyediakan barang-barang dan jasa tersebut. Yang kedua, monopoli legal berdasarkan umum. Maksudnya, perusahaan yang pasarnya mencakup monopoli sudah diberi izin oleh pemerintah dan mereka boleh memasarkan karena izinnya secara legal. Yang ketiga, monopoli lokal atau regional. Pasar ini terjadi adanya perniagaan barang monopoli yang hanya di area terbatas pada wilayah tersebut. Dampak positifnya terdapat yang pertama, efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Pasar monopoli mampu memperhitungkan keuntungan dalam skala jangka panjang sehingga membuat peningkatan pertumbuhan ekonomi oleh riset yang digunakan dengan mengontrol efisiensi produksi pendapatan keuntungan mereka. Yang kedua, efisiensi pengadaan barang publik. Efisiensi pengadaan barang publik maksudnya apabila memperoleh barang dengan jumlah yang besar secara efisiensi seperti air minum, transportasi, dan telekomunikasi. Yang ketiga, terhindar dari peraturan dan persaingan. Pasar monopoli sangat sulit dan paling minim pemborosan persaingan antar perusahaan karena ada banyak persaingan dapat mengaruhi kualitas produk yang bisa mempengaruhi keuntungan mereka ke depannya. Yang keempat, menimbulkan skala ekonomi dengan menurunkan biaya produksi. Dari segi positif, pasar monopoli setiap perusahaan dapat menikmati skala ekonomi sehingga mampu menurunkan biaya dan produksi dan dapat juga menaikkan barang produksi. Pasar monopoli pun tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan dalam memasarkan barang dan jasa tersebut. Terdapat dampak negatifnya. Yang pertama, penyimpangan alokasi dari sumber daya. Di sini perusahaan sengaja membatasi tingkat jumlah barangnya yang di mana bertujuan agar memaksimalkan laba dan keuntungan tersebut. Perusahaan memaksimalkan laba keuntungan dengan cara menaikkan harga ketika permintaan konsumen sedang tinggi-tingginya. Yang kedua, terdapat kesenjangan dan ketidakadilan dalam pembagian pendapatan. Pasar monopoli mempunyai pengaruh sangat besar dalam menentukan harga barang. Perusahaan sangat beruntung jika memiliki keuntungan yang stabil dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, berkurangnya kesejahteraan konsumen karena konsumen tidak ada pilihan lain selain membeli produk di perusahaan tersebut. Yang keempat, eksploitasi konsumen dan pekerja. Eksploitasi konsumen dan pekerja. Eksploitasi terjadi karena perusahaan selalu melakukan produksi dengan harga yang tinggi dibandingkan biaya marginalnya. Hal ini merugikan para konsumen dalam membeli barang tersebut yang mereka butuhkan karena mereka secara
terpaksa membeli walaupun harganya mahal karena memang itu kebutuhan dari mereka. Minusnya untuk para pekerja yaitu mereka diberi upah murah yang tidak sesuai apa yang mereka barang yang mereka buat. Yang kelima, memburuknya situasi makroekonomi. Minimnya persaingan menghambat menurunnya kuantitas dan kualitas suatu barang. Keseimbangan pasar tersebut masih di bawah keseimbangan ekonomi. Ekonomi. Kasus ini memburuknya daya beli konsumen melemah. Yang terakhir, terdapat contoh pasar monopoli. Yang pertama, PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Penyedia Transportasi Laut, PT PLN, PT PDAM, dan Bulog. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.